Halo. Halo ya, ini wakil wali kota Bu. Ya, urusannya apa, Pak? Loh, Urusannya apa? ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Hah? Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Ada Hei, tuntutan. kamu warga Ya. Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean. Saya nggak kenal sampean. Sama yang punya Sampean perusahaan ya? penipuan. Iya. Hah? Gimana namanya? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Nipu mati. Dan siapa saya nggak kenal. Hei. Sorry. Aku dituduh gudang narkoba, gembong narkoba. Itu tuduhan yang sangat-sangat keji untuk saya. Yang bilang siapa itu? Pak Armuji, Dalam podcastnya? betul. Mau dilihat sama-sama. Terus artinya Terus kemudian saya dituduh tidak kooperatif padahal saya ada di Jakarta. Teman-temanku rakyat Republik Indonesia dan terkhusus kepada warga kota Surabaya. Permasalahan yang terjadi antara wali kota dan juga seorang pengusaha atau perusahaan ini saya melihat bahwa telah menjatuhkan harga diri seorang wali kota terhadap perlakuan pengusaha-pengusaha ini. Bagaimana mungkin seorang wali kota dikatakan seorang penipu? Bagaimana mungkin seorang wali kota datang di perusahaan tersebut tanpa ada pengaduan dari masyarakatnya? Dan di sini tugas wali kota untuk melakukan investigasi supaya tidak timbul kerugian yang lebih banyak. Tapi faktanya bahwa saat ini banyak karyawan-karyawan yang bekerja dari perusahaan ini yang telah menyampaikan argumentasi, yang telah menyampaikan penjelasan bahwa ini semacam kerja Rodi, atau dalam sistem hukum Belanda dulu adalah Herendiensten, di mana Herendiensten ini adalah kerja paksa, kadang-kadang tidak mendapatkan upah dari pengusaha. Dan hal ini saya lihat adanya sistem itu di perusahaan ini. Demi untuk mencegah ini sangat disayangkan apabila wali kota Surabaya ataupun pemerintahan setempat tidak melakukan ketegasan menindak perusahaan ini dan dapat menelusuri berbagai izin perusahaan ini apakah telah memenuhi standar operasional sesuai dengan peraturan pemerintahan dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 dan juga peraturan Omnibus Law. Hal ini ketika telah melanggar dari ketiga hal tersebut, saya berpendapat bahwa sebaiknya pemerintahan kota Surabaya segera menutup izin tersebut apabila terindikasi. Kemudian, apakah benar yang disampaikan beberapa karyawan-karyawan dari perusahaan tersebut? Kadang-kadang dia menahan gaji, menahan ijazah. Dan ini sudah melanggar hak asasi manusia ketika perusahaan itu menahan ijazah apabila telah selesai masa kerja seorang karyawan. Dan bahkan nggak bisa ditahan ijazah tersebut. Sebagaimana undang-undang ataupun peraturan pemerintahan. Bahwa perusahaan tidak boleh ataupun perusahaan tidak dapat diizinkan untuk menahan ijazah seseorang hanya dalam sebagai jaminan untuk pekerjaan. Itu nggak boleh. Selanjutnya, bahwa ketika telah terjadi permasalahan ini teman-temanku, sejauh mana sih heteronom perusahaan itu? Kembali kita tentang bagaimana otonom dan juga heteronom perusahaan. Heteronom perusahaan nggak bisa bertentangan dengan otonom. Peraturan-peraturan perusahaan nggak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan ini telah bertentangan dan seharusnya izin dari perusahaan ini dapat dicabut oleh pemerintahan setempat. Kemudian apakah dengan argumentasi seorang perempuan ini, seorang pengusaha ini dapat dimaafkan oleh Bapak Wali Kota? Saya nilai di sini ketika Bapak Wali Kota mengatakan dia memaafkan, tetapi dia tidak mau memenuhi ataupun mengembalikan semua hak-hak yang harus didapatkan oleh seluruh karyawan yang telah keluar dari situ, maka saya menilai Bapak Wali Kota juga tidak adil apabila dapat memaafkan begitu saja. Apalagi ketika dia berteriak-teriak sebagai seorang penipu, ini telah merendahkan harkat martabat diri seorang wali kota Surabaya. Dia melaporkan sebagai pencemaran nama baik. Di mana pencemaran nama baik terkait dengan Undang-Undang Nomor
nomor 1 tahun 2024 tentang Undang-Undang ITE, di situ gugur apabila sesuatu yang disampaikan itu melalui informasi transaksi elektronik adalah kenyataan, maka itu gugur. Dan apakah kenyataan yang telah disampaikan, apa yang telah disebarkan oleh Armuji ataupun wali kota Surabaya dalam hal ini, apakah itu kenyataan sesuai dengan informasi, sesuai yang kita lihat, data yang kita baca, itu benar telah terjadi, apalagi kesaksian yang disampaikan oleh beberapa karyawan tersebut bahwa pengusaha ini sering melakukan menahan gaji dan juga menggaji tidak sesuai dengan standar pemerintahan setempat ataupun upah minimum. Di sini seharusnya pemerintahan setempat segera melakukan tindakan investigasi, menelusuri berbagai macam. Jika terjadi indikasi-indikasi adanya kerja rodi paksa di sini, maka seharusnya jika perlu dapat dipidana perusahaan ini. Pertanyaannya, apakah perusahaan dapat dipidana? Apakah badan hukum dapat dipidana? Boleh. Yang dapat dipidana adalah perorangan dan badan hukum. Tapi kalian mungkin teman-teman nggak bisa menjawab, nggak bisa masuk akal ketika saya berkata apakah perusahaan dapat dipidana. Sesuai dengan undang-undang itu, yang dapat dipidana itu adalah perorangan dan juga badan hukum. Itu ada hukum pidananya. Dan perusahaan untuk sementara harusnya diberhentikan dulu untuk kegiatan aktivitasnya. Untuk sebagai jeratan, untuk sebagai ketika suatu permasalahan sedang berlanjut, seharusnya kegiatan di stop dulu. Ya, supaya tidak timbul nanti. Takutnya apabila perusahaan ini dibiarkan, munculnya perusahaan yang baru nanti yang akan menghina, yang akan melakukan sesuatu yang baik legal ataupun ilegal perusahaannya, maka mereka sewenang-wenang ataupun seenak dirinya untuk membuat peraturan perusahaan terkhusus, walaupun itu menantang perundang-undangan lainnya. Maka dari itu harusnya wali kota Surabaya, pemerintahan setempat di Surabaya harus segera menghentikan untuk sementara perusahaan ini dalam aktivitasnya. Supaya perusahaan ini tidak menyembunyikan sesuatu fakta-fakta yang sudah terjadi. Dan juga supaya perusahaan ini dapat introspeksi diri, dapat membenahi semua manajemen perusahaan, baik dalam struktur pengkajian dan penggajian karyawan, supaya tidak menyalahi aturan ataupun undang-undang. Jadi itulah yang saya sampaikan di sini. Pesan saya kepada warga Surabaya, kawal terus dan jangan biarkan seorang pengusaha itu ketika tidak dilakukan penegakan hukum baginya. Nanti dia akan merajalela. Itu saja, terima kasih.